cerita tentang ilustrasi Tantan yang membutuhkan uang tambahan tetapi statusnya mahasiswa. Jarang sekali ada kantor yang mau menerima karyawan yang berstatus mahasiswa. Pasalnya, alasannya selalu kantor itu akan bentrok dengan jam kuliah mahasiswa. Kemudian ternyata Tantan ketemu dengan Bu Puput yang merupakan seorang agen asuransi. Di kantornya Bu Puput ini sedang melakukan pengembangan karyawan. Kenapa? Karena di tengah pandemi ini masyarakat banyak yang mulai sadar tentang pentingnya proteksi berupa perlindungan asuransi. Ya. Dan karena dasar itu kantornya itu membuka lowongan untuk karyawan baru. Dan kantornya Bu Puput ini tidak mempermasalahkan status yang diemban Tantan saat ini, yaitu sebagai sebagai mahasiswa untuk menjadi karyawan di sana. Asal si Tantan ini mampu mengikuti arahan Bu Puput. Mau jam nanti setelah pulang kuliah bekerja atau sebagainya. Di sini kalian ilustrasinya sebagai Tantan, mahasiswa IKB pada Staben Sriwijaya. Nah, kalau ditanya begini pertanyaannya jelas ya. Saya bertanya, anggaplah kalian seorang Tantan ini. Kenapa saya memilih kamu Tantan untuk menjadi bagian perusahaan kami? Dari sekian banyak kandidat, kenapa saya harus pilih kamu? Kenapa saya harus merekrut kamu? Kalian silakan komunikasikan. Coba saya mau tanya, pesan komunikasinya seperti apa jawaban kalian jika ada pertanyaan seperti itu? Silakan. Dari Akbar, Ari, Hamdan, Bernit, Irza. Saya mau dengar dulu jawabannya. Atau siapa dulu yang mau jawab? Silakan. Suaranya saya terdengar jelas kan? Iya, terdengar Pak. Ya, silakan. Bagaimana Akbar? Teman-teman dulu yang lain Pak. Yang lain silakan. Ari, Hamdan, Bernit, Irza. Nah, ini yang saya khawatirkan nih. Ini pertanyaan yang model kayak gini adalah pertanyaan yang real, yang ketika kalian nanti mau melamar kerja, ini akan ditanyakan gini, apa dari sekian banyak kandidat kenapa saya harus milih kalian? Silakan. Ya udah Akbar dulu lah, Akbar, silakan Akbar. Ya Pak. Bagaimana? Ya mungkin ketika saya jadi Tantan, Jawaban kamu langsung aja. Dengan saya direkrutnya di perusahaan itu bisa tersebut Pak. Bisa apa? Bisa membangun potensi lagi Pak gitu. Penjualan asuransi tersebut. Oke, silakan. Nanti kita ketemu lagi, nanti akan hasilnya diumumkan minggu depan ya. Nah, itu akan saya jawab seperti itu. Nanti akan saya kasih tahu artinya. Kalau saya sudah menjawab seperti itu, artinya bahwa perusahaan itu tidak akan merekrut Akbar. Kenapa? Karena itu terlalu berhayal untuk dapat membantu mengembangkannya dalam waktu dekat. Karena karyawan baru pada umumnya akan adaptasi terlebih dahulu, penyesuaian produk. Silakan selanjutnya Hamdan, kandidat kedua. Oke Pak. Ya Pak, berarti Akbar gagal tuh Pak masuk itu ya Pak. Kenapa? Akbar gagal Pak itu Pak. Gagal. Jadi kalau di interview seperti itu, misalnya dia nanti Akbar kita akan umumkan hasilnya 1 minggu kemudian ya. Jika tidak ada hasilnya berarti ya kita belum berjodoh untuk bergabung di perusahaan kami gitu. Itu jawabannya. Kalau bahasa halusnya gitu ya, nanti kita akan umumkan hasilnya. Silakan kandidat kedua Hamdan. Coba Pak ulang Pak pertanyaannya tadi Pak. Ya, kenapa saya harus merekrut Hamdan menjadi karyawan bagian perusahaan kami,
dari sekian banyak kandidat kenapa saya harus milih kamu? Karena saya orang yang tepat pak gitu. Saya punya potensi bagus untuk apa ya namanya mempromosikan gitu. Sama aja kayak pak Ya, Akbar. sama. Ya, kita Iya ya. kita akan mengumumkan hasilnya 1 minggu kemudian ya. Silakan Bernit, kandidat ketiga. Bang, nyari lawan lain lo bang. Males. Bernit, silakan. Bernit nih di tepi sungai kayaknya Bernit nih. Bernit Jangan tenggelam pak dia pak. masih ngapung nggak nih kira-kira nih? Bernit, ada gelembung-gelembung blebek-blebek kan nih kedengar? Halo? Ya, Bernit. Jelas, Pak. Jelas. Nah, Suara ini saya. jelas. Gimana Bernit jawabannya? Eh, Tadi pertanyaannya Ya, Bernit. Kenapa saya dari sekian banyak kandidat, kenapa saya harus memilih kamu untuk menjadi bagian di perusahaan saya? Ini pertanyaan UTS minggu lalu loh. Bagaimana cara kalian meyakinkan untuk Bu Puput menerima si Tantan ini? Ya, komunikasinya sederhana saja gitu. Gimana kira-kira? Silakan Bernit. Oh, udah keluar duluan nih. Oh, dia bilang karena saya bisa menawarkan sebuah potensi bisa membantu perkembangan perusahaan. Nah, sama dong. Ya, kandidat ini udah langsung bilang dia minggu depan, jangan kan minggu depan deh. Sekarang sudah tidak dapat diterima. Silakan Irza. Irza Falano Fasa. Kira-kira bagaimana? Irza kayak robot ini sekarang jadinya. Ini koneksi kalian jelas atau tidak ya? Sinyalnya tidak. Oke. Sekali lagi gini. Coba dipikirkan jawabannya matang-matang. Saya akan berikan jawabannya. Kunci jawabannya, clue-nya adalah ketika kalian ditanyakan begini, pertanyaan ini, yang ditanyakan bagaimana kalian meyakinkan orang dengan pertanyaan apa yang harus dari sekian banyak kandidat kenapa saya harus pilih Anda. Kalian tidak perlu menghayal terlalu jauh. Tunjukkan potensi kalian saat ini. Tunjukkan kemampuan saya saat ini. Kasih tahu sedikit kelemahan kalian. Kemudian tunjukkan solusi atas perbaikan kelemahan kalian. Nah, itu kata kunci untuk mampu meyakinkan sini. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mempunyai 100% benar. Tidak ada yang mempunyai ketepatan, akurat, perfect. Ada juga ada orang yang mempunyai kekurangan. Termaksud pada posisi kalian. Nah, itu adalah kata kunci untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini sering muncul setiap kali pada saat kalian akan wawancara kerja. Di samping pertanyaan-pertanyaan lain. Tetapi ini adalah salah satu yang utama yang akan ditanyakan dalam pesan komunikasi. Kemudian ya nanti kalian jawab lagi ya, mencoba pikirkan. Saya akan berikan minggu depan kata kuncinya untuk menjawab pertanyaan ini sudah saya berikan. Nanti jawaban yang tepat minggu depan saya akan informasikan. Kemudian
pertanyaan kedua begini, di tengah pandemi ini, anggap saudara sebagai Tantan, bagaimana kalian membantu mengemas pesan pemasaran agar info produknya mampu diterima oleh masyarakat? Karena masyarakat sekarang kenapa nih? PSBB, PPKM, jarang keluar rumah. Kalau keluar rumah, takut menerima brosur, takut bertemu orang. Kenapa? Kalau brosur takutnya ada penyebaran secara droplet. Begitu juga dengan ketemu orang. Apalagi orang yang tidak dikenal. Ya, seperti saudara. Bagaimana kalian mampu mengemas pesan pemasaran agar produknya dapat diterima oleh masyarakat, terutama calon potensial buyer, potensial konsumen kalian, ya, sebagai target pemasaran produk. Karena target konsumen takut nih, tadi saya bilang seperti itu ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya? Ini coba kalian pikirkan kembali, karena saya yakin ketika saya tanya seperti ini di UTS kalian, saya belum koreksi sepenuhnya, tapi saya yakin ini masih kurang. Yang ketiga, poin ketiga pertanyaannya, ya, ini perkembangan media komunikasi mulai bergeser. Pergeseran ini seiring dengan apa ya? Seiring dengan yang kemarin disampaikan dengan edisi Kotler dan Keller, yang sebelumnya pada bahasa sebelumnya edisi 9, yaitu membangun nilai produk dan jasa dengan hubungan yang saling menguntungkan. Tetapi edisi yang terbaru sekarang, Kotler dan Kevin Lane berbicara bahwa sekarang ini adalah konsumen itu tertarik menggunakan produk dan jasa ketika barang tersebut membutuhkan nilai. Nah, bagaimana nih produk asuransi ini, ya, supaya ini membentuk nilai yang ada di potensial konsumen kalian, sehingga konsumen kalian tertarik membeli produk asuransi yang ditawarkan oleh Tantan. Nah, ini saya juga meminta kalian berpikir kembali mengenai pertanyaan ini, karena saya sangat yakin bahwa ketika kalian menjawab UTS kemarin belum tentu tepat semua, ya. Pertanyaan ini coba kalian jawab dengan video yang kalian buat tentang pertanyaan yang ada di UTS kemarin, ya. Saya mau dengar satu-satu jawaban kalian ini. Paling lambat kapan ya? Berarti kalau saya ngajar Selasa, berarti paling lambat Senin minggu depan jam 9 pagi. Jelas ya teman-teman ya? Karena saya teman-teman ini mengalami gangguan jaringan, jadi saya tidak bisa mendengar suaranya. Ini saya lihat di sini putus-putus, ada yang masih di sungai berenang-berenang ya. Saya jadi nggak tahu nih sinyalnya saya salah atau teman-teman yang masih ada gangguan sinyalnya gitu ya. Untuk materi kali ini saya akan coba merekam supaya nanti bisa diputar sehingga bisa didengarkan kembali ya. Jadi sekarang teman-teman jelas ya tugasnya ya. Untuk pertanyaan UTS ini Akbar, Hamdan, Bernit, Irza, Ari, jelas ya? Jelas Pak, jelas. Baik ya. Kalau begitu jadi minggu depan sudah paling lambat Senin, nanti saya taruh di Google Class, kalian taruh videonya tentang pertanyaan itu, jawaban pertanyaan kalian. Kali ini saya akan masuk materi bekerja dalam kelompok kecil. Ya. Ini materi ini dalam komunikasi bisnis ada namanya bekerja dalam kelompok kecil. Kenapa sih kira-kira menurut teman-teman komunikasi itu sangat penting atau vital bagi kelompok kecil dan tim? Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Kalau kita definisikan dulu
kelompok kecil itu apa sih? Small group communication merupakan komunikasi yang berlangsung secara tatap muka. Ya, ada tatap muka karena komunikator dan komunikan berada dalam situasi yang saling berhadapan dan saling melihat. Anggotanya saling berinteraksi satu sama lain dan lebih intens. Karena saking kecilnya, ini anggotanya bisa saling bertemu dan lebih sering. Dalam show, kelompok kecil ini adalah kumpulan individu yang dapat mempengaruhi satu sama lainnya, memperoleh beberapa kepuasan satu sama lain, berinteraksi untuk beberapa tujuan, mengambil peranan terikat satu sama lain, dan komunikasinya tatap muka juga dibilang. Jadi kalau kita daring seperti ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari komunikasi kelompok kecil. Ya, karena ada kuncinya adalah tatap muka. Menurut Anwar Arifin, komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok dan kelompok kecil ini, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Nah, Burgon dan Wiranto tahun 2005 juga mengartikan kelompok kecil ini adalah sebagai interaksi secara tatap muka 3 atau lebih dengan yang telah diketahui. Jadi pesertanya bisa 3 orang atau lebih yang sudah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggota-anggotanya mengingatkan karakteristik pribadi anggota yang lain secara tepat. Ada kesamaan, yaitu adanya komunikasi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu untuk mencapai tujuan kelompok. Jadi semua definisi yang ada, baik dari Burgon, Arifin, dan yang lainnya, itu ada kesamaannya, yaitu kuncinya adalah komunikasi kelompok kecil adalah ada interaksi tatap muka dan memiliki susunan rencana kerja tertentu. Ya. Tujuannya adalah, tujuan dari komunikasi kelompok kecil pertama adalah tujuan personal. Alasannya adalah untuk mengikuti kelompok dan dapat dibedakan 4 kategori utama: hubungan sosial, penyaluran, kelompok terapi, dan belajar. Ini tujuan personal. Jadi kita punya tujuan komunikasi kelompok kecil ini ada 4 kategori, perlu diingat: sosial, penyaluran, kelompok terapi, dan belajar. Mungkin kalau di kelas secara langsung kita masuk ke kelompok kecil belajar IKB ya. Tetapi kalau di hubungan sosial bagaimana nih contohnya? Hubungan sosial. Kira-kira ada teman-teman yang mau berpendapat? Hubungan sosial. Ayo. Hubungan sosial seperti apa? Antara dosen dan mahasiswa, itu hubungan sosial. Bertanya tentang masalah yang ada. Kalau penyaluran, ya untuk mungkin di sini adalah seperti contohnya adalah ya distribusi, misalnya antara karyawan dan atasan. Nah, kelompok terapi adalah misalnya pembagian tugas dalam kelompok tersebut. Ya. Kemudian ada tujuan pekerjaan. Ada tujuan pekerjaan ini adalah digunakan untuk menyelesaikan 2 tugas umum, yaitu pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Ya. Jadi perlu diingat, tujuan komunikasi kelompok kecil ada 2, tujuan utamanya adalah tujuan personal dan tujuan pekerjaan. Di tujuan personal dibagi 4 kategori utama: hubungan sosial, penyaluran, kelompok terapi, dan belajar. Karakteristik dari kelompok kecil sendiri yaitu pertama, mempermudah pertemuan ramah tamah. Ada juga personality kelompok yang dimana mereka membentuk satu identitas mereka sendiri yang menjadikan personality kelompok. Ketiga adalah kekompakan, yaitu adanya daya tarik anggota kelompok satu sama lain dan keinginan mereka untuk bersatu. Selanjutnya ada komitmen terhadap tugas, di mana aktivitas individu lainnya dalam kelompok yang dekat hubungannya dengan komitmen adalah motivasi.
Jadi ketika dia mendapatkan saya mau berkomitmen adalah satu sama lainnya itu punya motivasi alasannya, ya dasarnya. Kemudian besarnya kelompok. Besarnya kelompok itu ya tadi dibilang bisa lebih dari 3, ya. Nah, itu tergantung dari mana kelompok itu, tapi yang jelas tidak lebih dari 50. Karena kalau sudah lebih dari 50 atau lebih dari belasan, maka itu dikatakan kelompok besar. Norma kelompok, ada norma. Jadi norma kelompok itu adalah aturan dan pedoman yang digunakan oleh kelompok itu sendiri maupun beberapa faktor eksternal di luar kelompok. Yang terakhir itu saling tergantung sama satu sama lainnya, yang dimana karakteristik ini yang paling berpengaruh yang paling berpengaruh terhadap tingkatan tertentu. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan kelompok kecil. Kelebihannya adalah pertama, lebih besar pengetahuan dan informasi yang diperoleh karena kelompok ini sangat tadi dibilang intens, kecil tapi saling mengenal satu sama lainnya ya. Kelompok ini lebih banyak mengetahui individunya, dibilang. Yang kedua, jumlah pendekatan lebih banyak terhadap masalah yang dipecahkan. Yang ketiga, adanya partisipasi penyelesaian masalah dalam menambah penerimaan masalah. Jadi ketika ada masalah langsung dipecahkan. Itu dari komunikasi kelompok kecil. Yang berikutnya adalah pemahaman yang lebih baik terhadap keputusan kelompok, di mana keputusan ini tidaklah perlu menyiarkan keputusan yang dibuat karena mereka membuat bersama. Jadi nggak perlu diinformasikan ke lain karena udah ada keputusan dalam kelompok itu sendiri. Nah, kalau kelemahannya apa? Tekanan sosial. Tekanan sosial maksudnya bagaimana? Jadi ada tekanan sosial itu adalah kok ini kelompok ini kecil sekali, seperti seolah-olah tidak akan berkembang. Seperti itu tekanan sosial. Kemudian alot dalam penyelesaian dibandingkan dengan sendiri karena harus berdiskusi dengan teman yang lainnya. Kemudian juga akan muncul dominasi individual satu sama lain. Ya, dan terakhir itu ada tujuan dari keduanya memenangkan argumen. Karena saking kecilnya ada mungkin 2 orang yang saling memenangkan argumen. Contohnya paling gampang, ayo kita WFA atau WFO di kelompok kecil kita di kelas misalnya. Di kelas IKB. Ada yang bilang WFA, ada yang maunya WFO. Nah, ini ada alasannya misalnya, yang bilang WFH, ya kita kan sudah masuk zona merah, padegangan dan sebagainya. Yang mau WFO bilang ya karena saya nggak bisa kalau nggak diajarin di kelas, saya mau lebih praktek dan sebagainya. Seperti ini ada aja argumen gitu ya. Kalau kelompok kecil ya seperti kelas kita lah, seperti itu ya. Tapi kelas kita belum dikatakan kelompok kecil dalam komunikasinya karena apa teman-teman? Ada yang tahu tadi? Ada yang tahu kenapa kelas kita belum dikatakan berkomunikasi dalam kelompok kecil? Karena apa? Ini di bagian pertama. Karena kita tidak melakukan komunikasi ini secara tatap muka. Iya, hanya WA group. Mau praktik apa enggak? Nah, itu masih secara melalui bukan tatap muka. Gitu ya. Nah, kalau dalam komunikasi kelompok kecil, satu kesamaannya harus tatap muka. Gitu. Nah, kalau punya permasalahan teman-teman dalam kelompok kecil, langkah-langkahnya bagaimana nih? Richard Wallen bilang gini, kita perlu identifikasi dulu, analisis masalahnya. Masalahnya apa sih? Masalahnya bilang antara mau masuk ke kantor atau mau masuk ke kampus atau kuliah secara online di rumah. Terus kita identifikasi permasalahan itu kalau kita masuk ke kantor, masuk ke kampus, apa yang terjadi? Kalau kita belajar di rumah, apa yang terjadi juga? Mana yang lebih banyak manfaatnya?
Kemudian kita juga dapat tadi dibilang kemungkinan penyelesaiannya. Kalau saya belajar ke kampus, bisa gak ditiadakan tapi kita tetap belajar meskipun di rumah? Nah, ini kita kasih tahu dari masalah-masalah tersebut, pendapat-pendapat tersebut. Misalnya tadi dibilang harus belajar di kampus. Bisa nggak kalau belajar di rumah kemungkinannya? Analisis mana yang banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Mana yang banyak untungnya daripada yang banyak ruginya. Sehingga pada tahapan terakhir kita udah mengidentifikasi masalah kita, terus kemungkinan penyelesaiannya, kita sudah menganalisis untung dan ruginya, kita dapat mampu melakukan pengambilan keputusan. Ini langkah-langkah dalam pemecahan kelompok kecil, masalah dalam kelompok kecil dari pendapat Richard Wallin. Nah, berikutnya, kelompok yang baik juga adalah kelompok yang dapat mengatur sirkulasi tatap muka yang intensif. Jadi bisa diatur tatap mukanya secara intensif. Di antara anggota-anggota kelompok serta tatap muka itu pula akan mengatur sirkulasi komunikasi. Makna di antara mereka mampu melahirkan sentimen-sentimen kelompok serta kerinduan di antara mereka. Ya, jadi kalau teman-teman nanti bergabung dalam organisasi perusahaan, kelompok kecil di bagian misalnya bagian marketing, bagian PR, public relation, bagian finance, keuangan. Nah, kalian perlu diatur nih kapan komunikasi ini setiap kelompok ini. Seminggu sekali untuk ketemu, makan, atau diskusi, atau olahraga pagi. Sehingga apa yang dibilang? Sentimen-sentimen kelompok itu, kerinduan dan saling mendukung ini akan lahir. Ya, ini sehingga menghasilkan komunikasi kelompok kecil yang baik. Ya. Klasifikasi kelompok menurut para ahli. Yang pertama, kelompok primer dan sekunder. Charles Horton Cooley tahun 1909 dalam tulisannya di Jalaluddin Rahmat tahun 94 itu berkata begini, kelompok primer adalah suatu kelompok yang anggotanya berhubungan akrab, punya komunikasi, punya hubungan yang sangat dekat, personal, menyentuh hati dan dalam asosiasi dan kerjasama. Sedangkan kelompok sekunder adalah kelompok yang anggotanya berhubungan tidak akrab, tidak personal, tidak menyentuh hati. Nah, Jalaluddin Rahmat juga membedakan kelompok ini berdasarkan karakteristik komunikasinya. Pertama, komunikasi pada kelompok primer bersifat dalam dan luas. Dalam artinya menembus kepribadian kita yang tersembunyi, menyingkap unsur-unsur backstage, perilaku yang kita tampakkan dalam suasana pribadi saja. Meluas artinya sedikit sekali kendala yang menentukan rentangan dan cara berkomunikasi. Pada kelompok sekunder, komunikasi ini bersifat dangkal dan terbatas. Ya, bedanya primer dan sekunder teman-teman sudah tahu. Kemudian komunikasi kelompok primer menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Yang primer itu lebih menekankan aspek hubungan daripada aspek isi. Sedangkan kelompok sekunder sebaliknya, lebih menekankan ke aspek isi daripada hubungan. Kemudian ada komunikasi kelompok primer ini cenderung informal, sedangkan kelompok sekunder itu cenderungnya formal. Pada kelompok primer bersifat personal, sedangkan kelompok sekunder bersifat non-personal. Anggotanya kelompok keanggotaannya menurut Theodor Newcomb tahun 1930 itu melahirkan istilah kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok rujukan atau reference group. Kelompok keanggotaan adalah kelompok yang anggotanya
anggotanya secara administratif dan fisik menjadi anggota kelompok itu. Sedangkan anggota kelompok rujukan adalah kelompok yang digunakan sebagai alat ukur atau standar untuk menilai diri sendiri atau membentuk sikap. Menurut teori kelompok rujukan mempunyai 3 fungsi, yaitu fungsi komparatif, fungsi normatif, dan fungsi perspektif. Kalau dalam teamworknya, kerja timnya, kelompok yang upaya-upayanya anggotanya menghasilkan kinerja yang lebih besar dan berkontribusi para anggotanya dengan ciri pertama adanya sinergi positif, meningkatkan kinerja yang dihasilkan lebih besar daripada jumlah kontribusi para anggotanya. Perbedaannya kemudian adalah kerja kelompok, yaitu kalau kelompok yang berinteraksi ini membagi informasinya dan mengambil keputusan untuk membantu anggotanya dalam tanggung jawab yang diembannya. Kemudian dalam kelompok kecil juga tidak memerlukan kerja kolektif yang menuntut upaya gabungan. Jadi kalau saya sudah menyelesaikan pekerjaan terus dilanjutkan oleh teman yang lain, itu tidak menuntut seperti itu dalam komunikasi kelompok kecil. Kemudian hanya sekedar jumlah kontribusi kinerja individual dari anggota kelompok. Ya. Adanya kesepakatan terhadap misi tim. Semua anggota harus menaati peraturan yang ada di tim. Pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil, adaptasi terhadap perubahan dan adaptasi terhadap ini karakteristik dari kerja timnya. Kemampuannya adalah ada 3 keterampilan yang harus dimiliki untuk para anggotanya yang efektif supaya kerjanya lebih efektif, yaitu pertama, keterampilan keahlian teknis, keterampilan memecahkan masalah dan mengambil keputusan, keterampilan antar pribadi. Nah, syarat timnya bisa bekerja tinggi gimana? Adanya ukuran tim 10-12 orang, memiliki 3 keterampilan, alokasinya peran dan mengalahkan keanekaragaman, mempunyai komitmen untuk tujuan bersama, tujuan spesifik, kepemimpinan dan struktur, adanya tanggung jawab, evaluasi kinerja dan sistem reward. Jadi harus ditekankan ya, yang sering salah di Indonesia adalah itu seringkali dalam kelompok kecil itu lebih menekankan kepada punishment. Punishment itu adalah hukuman. Jadi ditimbang dikasih reward itu lebih menekankan kepada punishment. Nah, kalau telat nggak dapat nilai, kalau absen tidak dapat nilai tambahan. Nah, seperti itu. Itu yang sistem punishment. Tapi kalau sistem reward adalah kalau kalian bisa menjawab atau ikut aktif di kelas, saya akan kasih nilai. Itu sistem reward. Ya, lebih baik seperti itu untuk mengembangkan kelompok kecil ini lebih bekinerja tinggi. Ya, kemudian juga akan mengembangkan kepercayaan timbal balik. Kalau meningkatkan kinerja tim bagaimana? Pertama, kita harus bikin saling ketergantungan, perluasan tugas, adanya equality atau kesejajaran, penggunaan bahasa yang umum. Jadi saya menggunakan bahasa yang baku, umum, tidak bahasa yang slang atau kasar atau umpatan atau bahasa gaul. Kemudian kepercayaan, ada respect, ada kepemimpinan dan keanakbuahan, ada struktur organisasi yang baik, keterampilan memecahkan masalah, ada manajemen konflik juga, penilaian tindakan, kemudian ada reward, ada perayaan keberhasilan kinerja tim. Jadi kalau ada yang berhasil dalam kelompok kinerjanya, jadi kita berikan ucapan selamat, ada perayaan, sehingga ini akan mendorong teman-teman yang lainnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi kelompok kecil. Kenapa materi ini sangat penting sekali? Karena nantinya kemungkinan besar setelah kalian masuk ke dunia kerja, kalian akan masuk ke struktur yang namanya kelompok kecil dulu. Kelompok kecil itu yang dimaksud apa? Kelompok kecil bagian tim kerja yang akan kalian duduki. Jadi sangat vital, sangat. Karena apa? Karena tadi, kalau tidak bisa berkomunikasi
dengan tim yang lain, anggota tim yang lain, maka kinerja kelompok kecil kalian akan terganggu. Kalau terganggu bagaimana? Ya, semuanya tidak akan berjalan lancar, terutama dalam mencapai goals dan objek dari organisasi dan atau entitas yang kalian tempati saat itu. Begitu ya teman-teman. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan. Silakan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya akan taruh ilustrasinya. Ini nanti coba saya cari ilustrasinya tentang bagaimana supaya menggambarkan pentingnya komunikasi kelompok kecil ya. Mungkin nanti saya taruh semua materi dan videonya itu di Google Classroom ya. Ada lagi yang benar nggak mau ditanyakan dari sesi ini? Silakan. Tunggu saya lihat dulu, ada yang mengechat kayaknya. Tidak ya. Baik, teman-teman sekalian, silakan dibuat materinya mengenai yang saya tadi UTS itu, jawaban atas materi yang saya buat minggu depan Senin jam 9 pagi. Nanti saya akan buat di Google Classroom juga instruksi tugasnya. Kemudian apalagi ya, minggu depan berarti kita ada jadwal tatap muka ya, semester 4 ya. Kayaknya Pak. Ya, kalau ada jadwal tatap muka ya, kalian mau tatap muka atau mau online? Saya tawarkan tatap muka. Iya Pak. Oke, berarti ketemu di kampus di kelas ya. Ya, oke. Saya untuk mata kuliah komunikasi bisnis saya bisa sampaikan materi cukup di sini. Nanti video dan absensi saya akan instruksikan di Google Classroom. Kurang lebih begitu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya sampaikan tetap jaga kesehatan, semangat, belajar selalu. Saya bisa akhiri sampai sini. Nanti kita ketemu minggu depan kembali. Ya, saya akhiri ya. Terima kasih Pak. Baik.